Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya ibu bapak sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat, semangat, tak kurang suatu apapun, karena kasih dan penyertaan Tuhan. Berjumpa kembali di dalam program Embun Pagi pada hari ini, Selasa 11 Juli 2023, bersama dengan saya Samuel Andi Prastio dari GKJ Tema Ijo. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan Sabda Tuhan, sebagai dasar kita memulai hari kita di hari ini, marilah kita bersama memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih pula Tuhan telah menjagai di dalam kami beristirahat semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Tuhan, kami akan memulai hari kami, memulai pekerjaan, aktivitas dan karya kami, dan seluruhnya akan kami dasarkan dengan mendengarkan sabda-Mu. Oleh karenanya, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami sekalian, agar sabda Tuhan ini boleh betul-betul tertanam di dalam hati, pikiran, dan hidup kami, dan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami terus disinari, dan kami terus dituntun oleh kuasa kebenaran sabda-Mu. Hamba-Mu kiranya Engkau sendiri yang melayakkan, sehingga berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda pada pagi hari ini terambil dari surat Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Surat Roma pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai yang ke-8, yang demikian kesaksian sabda Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata, bagaimana sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia dan yang diberkati ialah setiap kita yang dengan setia mendengar dan terus berjuang untuk merenungkan, melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Bagian dari sabda Tuhan ini diberikan tema Tuhan Allah yang adil. Ibu bapak, saudari-saudara, jemaat, sahabat Petra yang terkasih,
Kalau kita membaca bacaan ini, mungkin kita akan merasa kebingungan. Maka kita harus membaca perikop sebelumnya dan perikop setelahnya. Artinya, kita harus membaca dari pasal yang pertama, pasal kedua, kemudian pasal ketiga hari ini, dan perikop setelahnya yaitu ayat 9 sampai yang ke-31. Kalau kita membacanya secara utuh, maka kita akan mendapatkan gambaran apa yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bacaan kita pada saat ini. Ibu bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, setelah Paulus mengatakan dalam pasal 2 ayat 28 dan 29 bahwa orang Yahudi sejati ialah mereka yang disunat rohani, bukan secara harfiah, Paulus tidak bermaksud membatalkan sunat dengan pengertian bahwa sunat lahiriah adalah hal yang tidak penting. Menurut Paulus, sunat lahiriah adalah bagian penting dalam sebuah tradisi karena ada nilai yang terkandung di dalamnya. Sunat merupakan suatu tanda yang memiliki banyak sekali manfaat. Manfaat sunat dan kelebihan orang Yahudi diantaranya adalah: yang pertama, tanda bahwa mereka adalah umat perjanjian, seperti yang ditulis Paulus dalam ayatnya yang kedua. Kemudian perjanjian itu antara perjanjian Allah dengan Abraham. Kemudian yang kedua adalah mereka dipilih sebagai umat Allah, di mana firman Allah dan hukum Taurat diberikan kepada mereka. Mereka dipilih sebagai bangsa untuk menjadi berkat bagi bangsa lain dengan kelahiran Sang Mesias. Jadi, kasih karunia dan anugerah yang diberikan Allah kepada bangsa Israel seharusnya membuat mereka tidak merasa diri paling penting, sehingga menumbuhkan sikap etnosentrisme, dan itu nampak dalam tindakan sehari-hari. Tanda dan perjanjian Allah kepada orang Yahudi sebaiknya memberikan sebuah pemahaman dan kesadaran bahwa anugerah Allah, kesetiaan dan keadilan Allah cukup menggerakkan mereka memiliki bukan hanya tanda sunat, tetapi memaknai tanda sunat rohani dalam hati setiap pribadi mereka. Dalam keberdosaan orang Yahudi dan ketidaksetiaannya, dalam bacaan kita pada saat ini, Paulus menekankan bahwa Tuhan akan tetap menunjukkan kesetiaan dan keadilannya kepada umatnya. Salah satu sifat Allah ialah Ia tidak berubah dalam hal kasih, keadilan, dan kesetiaannya. Ketidakperubahan Allah dalam kekudusan membuat kita menyebutnya yang benar. Maka kita dapat terus mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah. Dalam ayatnya yang keempat, Paulus membandingkan Allah dan manusia sebagai dua pribadi yang sangat berbeda. Allah adalah benar, kudus, sedangkan manusia penuh dengan dusta. Jadi kita bisa melihat di sana bagaimana Allah digambarkan oleh Paulus sebagai yang benar, sebagai yang kudus, dan manusia adalah sebagai yang dusta. Namun demikian, ada satu hal yang tidak berubah, yaitu kesetiaan dan kasih Allah kepada manusia, meskipun manusia hidup dalam dusta, kebohongan, dan kejahatan. Paulus bermaksud menerangkan bahwa jika kita mengenal siapa Allah, sudah selayaknya kita hidup di dalam kasih-Nya, kita hidup di dalam anugerah-Nya, dan kita hidup di dalam pembaharuan-Nya. Tidak lagi hidup menuruti keinginan dan diri kita sendiri,
juga tidak lagi hidup dalam tradisi nenek moyang. Itu yang ingin disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di kota Roma. Paulus tidak menghakimi atau tidak menganggap bahwa sunat lahiriah sangat tidak penting. Tetapi Paulus tetap menghormati sunat lahiriah itu, karena memang itu merupakan tradisi bagi orang Yahudi. Tetapi sunat lahiriah harusnya juga disertai dengan sunat rohaniah. Sunat rohaniah adalah tanda di mana hidup kita sandarkan seutuhnya. Ketaatan kita, kesetiaan kita hanya kepada Allah. Dan itulah anugerah yang menyelamatkan dan memulihkan kehidupan manusia. Melalui pasal 3 ini, Paulus hendak menyatakan bahwa setiap manusia adalah sama di hadapan Allah. Baik orang Yahudi yang melakukan tradisi sunat maupun orang non-Yahudi yang tidak melakukan sunat lahiriah. Semuanya sama di hadapan Allah. Semuanya adalah manusia yang berdosa, yang tak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, yang tak dapat menyelamatkan diri mereka dengan usaha mereka sendiri. Dan manusia membutuhkan anugerah Allah. Itu sebabnya manusia terus harusnya bersandar hanya kepada Allah yang dapat menyelamatkan dan memulihkan. Bukan sunat lahiriah, tetapi sunat rohaniah, yaitu mempercayakan hidup sepenuhnya dalam ketaatan kepada Allah, dalam kesetiaan kepada Allah. Itu yang akan menyelamatkan. Hanya oleh anugerah dan kemurahan Allah sajalah manusia, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, mendapatkan keselamatan dari Allah. Keadilan Allah ditunjukkan, kesetiaan Allah ditunjukkan kepada setiap orang yang terus hidup di dalam kasih-Nya. Oleh karenanya, Bapak, Saudari-saudara, marilah kita yang telah disunat secara rohaniah membaktikan diri, menundukkan diri, menghambakan diri kepada Allah melalui kasih dan pengorbanan Kristus yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, Allah yang akan menyatakan kemurahannya bagi setiap orang yang terus hidup di dalam kasih-Nya. Apakah orang Yahudi, apa non-Yahudi, apakah orang Yunani, dan kepada setiap kita yang percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk taburan sabda-Mu. Kami boleh merenungkan bahwa keadilan dan kasih setia Allah akan senantiasa dinyatakan kepada manusia dan dinyatakan kepada kami. Di hadapan-Mu Tuhan, kami semua sama, baik orang Yahudi yang melakukan tradisi sunat maupun orang Yunani maupun setiap kami yang sudah disunat secara rohaniah. Kami sama di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah manusia berdosa yang membutuhkan kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu telah Engkau nyatakan, telah Engkau berikan dalam kehidupan kami melalui kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kehidupan kami, sertailah Tuhan. Tuntunlah kami di dalam kami mengarungi hari-hari pemberian-Mu. Dan biarlah kami terus untuk berjuang melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Setiap karya, aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami di hari ini Tuhan, kami serahkan kepada-Mu, kami sandarkan kepada-Mu.
Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga kami boleh mengerjakan setiap tugas, tanggung jawab, dan panggilan kami ini dengan penuh sukacita, kegembiraan, sehat, selamat, dan semuanya boleh menjadi jalan berkat bagi kehidupan kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami jumpai. Kami berserah untuk segala kehidupan kami ke depan Tuhan, hari esok dan masa depan kami sandarkan seutuhnya hanya kepada-Mu. Kami akan memulai aktivitas karya kami Tuhan dengan bersyukur, bersandar, berharap, menyerahkan semuanya dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, sahabat Petra yang terkasih, demikianlah renungan Embun Pagi pada hari ini Selasa, tanggal 11 Juli 2023. Saya Samuel Andi Prastyo dari GKJ Demak Ijo undur diri. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, juga selamat mengasihi orang lain di hari ini. Kiranya kehidupan kita boleh menjadi jalan berkat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.